Shalom manusia Allah yang berkasa, kita berjumpa kembali dalam suara firman, suara iman. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk kesekian kali kami boleh mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu, agar kami boleh bertumbuh mencapai apa yang Bapa kehendaki dalam seluruh hidup kami, sebagaimana Engkau telah mencipta kami dan menebus kami dalam Kristus Yesus. Buka pikiran pengertian kami semua, sehingga dengan demikian tujuan-Mu di dalam memberikan firman-Mu kepada kami menjadi tergenapi. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, topik kita pada saat ini adalah tetap berbicara tentang mengenal Tuhan dengan subtopik masuk dimensi Tuhan. Apalah arti Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Atau apa tujuan kita mengenal Tuhan? Kalau tidak sampai mencapai tujuan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa tujuan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, para kekasih Kristus? Tentu dengan tujuan supaya Tuhan betul-betul boleh menguasai seluruh hidup kita. Dalam pengertian bukan seperti robot dia menguasai kita. Tapi dengan sebuah kerelaan kita menyerahkan diri kita, mengadopsi, menyerap sepenuhnya apa yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang Tuhan berikan itu firman-Nya, pikirannya, dirinya menjadi jiwa dan roh kita, menjadi diri kita. Sehingga kita meresponi Tuhan sama seperti kita dari diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian penguasaan Tuhan atas diri kita sama dengan adalah sebuah kerelaan diri kita untuk menyerahkan diri untuk dipimpin dan menyerahkan diri segenap hati memutuskan untuk mengasihinya seperti dari diri kita sendiri. Jadi para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Jadi ketika dikatakan bahwa mengenal Tuhan atau memasuki dimensi Tuhan, tujuan Tuhan adalah agar dia boleh menguasai kita, memimpin kita, bukan seperti robot. Tetapi begitu rupa dalam pengenalan, dalam penerimaan materi firman dan pribadi Allah, roh Allah yang menjadi diri kita, dengan sendirinya itu sudah menjadi diri kita, yang akhirnya kita mengambil keputusan kita mengasihi Tuhan dari ketulusan diri kita. Walaupun basicnya sesungguhnya itu semua dari atau berasal dari Tuhan itu sendiri. Dan memang inilah tujuan Tuhan ketika dia menciptakan kita. Dia memberikan firman-Nya, terlebih dia menebus kita di dalam Kristus Yesus. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Ada satu kebenaran firman Allah yang sudah Tuhan sampaikan di ribuan tahun yang lalu di dalam kitab Nabi Yesaya. Di pasal yang ke-55 ayat 10 dan 11. Yang berbicara demikian memberitahu kepada kita tentang tujuan Tuhan dalam memberikan firman-Nya. Ayat 10 berbunyi demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Dengan sebuah kesimpulan dari pembacaan ini hendak memberitahu kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan firman-Nya, maka firman itu akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki di dalam firman-Nya. Ingat, firman Tuhan adalah pribadi Tuhan. Firman Tuhan adalah roh dan pikiran Tuhan yang akan melaksanakan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia yang berkasa. Nah, ketika kita menyambut firman Tuhan dengan segenap hati kita memberi diri dipengaruhi pertama. Lalu kita menerima firman kebenaran itu di dalam pemahaman kita, di dalam hati kita. Begitu rupa sehingga kita merenungkan dia menjadi pikiran, menjadi jiwa dan perasaan kita. Nah di kondisi inilah Bapak Saudaraku, kita mendapati firman itu membawa kita kepada apa yang Allah kehendaki.
Apa yang Allah kehendaki dari pemberian firman-Nya? Tentu agar firman-Nya itu menjadi karakter, menjadi kepribadian kita, menjadi jati diri kita, menjadi pikiran, menjadi perasaan, menjadi kehendak, menjadi seluruh mentalitas diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang saya maksudkan dengan masuk dimensi Tuhan. Yaitu kita berada di daerah di mana sepenuhnya di dunianya Tuhan, di mana Tuhan yang mengambil alih seluruh pimpinan, di mana Tuhan menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Sehingga seluruh keberadaan kita sudah berada bukan saja sinkron dengan Tuhan, tapi sepenuhnya dalam kesatuan dengan Dia. Ini yang dimaksudkan dengan masuk dimensi Tuhan. Jadi memang Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih, inilah yang Allah kehendaki ketika Dia memberikan firman kasih karunia. Ya, itu sebabnya dalam firman kasih karunia, Allah lah yang mengerjakan semuanya. Tidak menyisakan sedikit pun bagian untuk kita kerjakan apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan dari kita adalah menerima hasil karyanya, merespon yang disebut dengan satu kata yang tidak asing di dalam keimanan kita dalam Kristus, disebut dengan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan, atau dengan bahasa lebih praktis, berdasarkan penerimaan firman Allah di dalam pemahaman, di dalam hati, dan menjadi seluruh kesadaran diri kita. Para kekasih Kristus, jadi ketika Allah memberikan firman kasih karunia-Nya adalah sungguh Dia melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk membawa kita masuk kepada dimensi Tuhan. Nah, ketika kita masuk ke dalam dimensi Tuhan, kita sepenuhnya sudah memiliki materi atau pikiran perasaan Tuhan yang ada dalam firman yang roh dan rohnya yang telah menjadi jati diri kita. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, betapa pentingnya kita memahami kebenaran ini agar seluruh hidup kita selama di bumi ini kita terus membuat diri kita dipenuhi dengan firman dan roh Allah, atau dengan bahasa praktisnya, Roh Kudus menyatakan firman dan pikirannya agar menjadi pikiran perasaan kita menjadi keberadaan diri kita. Saat kita memiliki hal ini, para kekasih Kristus, kita sudah ada di dimensi Tuhan, dan Allah sangat rindu kita berada di kondisi, posisi, dan kualitas yang demikian. Sebab hanya dengan demikianlah kita bisa memiliki sebuah persekutuan yang komplit, persekutuan yang utuh, persekutuan yang sempurna dengan Allah. Sehingga di dalamnya tidak ada lagi bentrokan antara kita dengan Tuhan atau perbedaan antara kita dengan Tuhan. Tapi sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita kehendaki. Apa yang Tuhan rindukan, itulah yang kita rindukan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Para kekasih Kristus, memang inilah tujuan Tuhan ketika Dia memperkenalkan dirinya. Dia melakukan karya maha besar dalam Kristus Yesus bagi kita dengan memberikan firman anugerahnya, dengan memberikan rohnya, agar supaya kita sungguh-sungguh boleh dibawa masuk kepada dunianya Tuhan, dimensinya Tuhan, di dalam kepenuhan ketuhanan Kristus yang memimpin dan menguasai kita. Manusia Allah yang perkasa, mari kita menyadari kebenaran penting ini. Belajar terus membuka diri kepada firman Tuhan, firman kasih karunia. Ketika saya sebut firman kasih karunia adalah yang berkenaan dengan karya Allah yang sempurna di dalam Kristus, yang sudah dinyatakan kepada kita, yang menggenapi dari perjanjian pertama atau perjanjian lama itu. Sudah Tuhan genapi, Dia menyatakan kepada kita kepada hal-hal yang sempurna, yaitu hasil karyanya Dia berikan kepada kita dalam bentuk firman yang Roh Kudus nyatakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa, milikilah mindset ini, milikilah pemahaman ini, bahwa betapa rindu Tuhan Allah kita yang menebus kita dalam Kristus Yesus. Dia rindu supaya seluruh keberadaan kita, pikiran, isi hati, perasaan, dan mental kita sungguh berasal dari Dia, yang dinyatakan, yang dipenuhi di dalam diri kita, di dalam firman dan rohnya yang kudus.
Oleh sebab itu di poin penting ini yang harus kita lakukan adalah terimalah firman Allah. Firman yang nyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus yang tadi saya sebut firman anugerah atau firman kasih karunia itu. Sebagaimana disebut berulang kali Rasul Paulus, seperti juga dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 32 dan masih bagian-bagian lain juga menyinggung sebutan yang sama. Firman iman, firman kasih karunia atau firman aman anugerah, yaitu semua berbicara tentang karya sempurna Allah di dalam Kristus Yesus yang telah Dia berikan kepada kita, gerejanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia yang perkasa, milikilah kerinduan hati Tuhan ini, sehingga seluruh hidup kita di masa persiapan ini, kita sepenuhnya mengisi diri kita dengan firman Allah oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga Dia boleh menjadi pikiran, perasaan, menjadi roh dan jiwa kita, sehingga kita sungguh boleh memasuki dimensi Tuhan secara penuh. Dan dengan demikian Bapa dipermuliakan penuh dalam hidup kita, dan Kristus Tuhan kita sungguh memerankan sepenuhnya ketuhanannya dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.